Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum kami mengenai pengolahan limbah padat domestik dengan teknologi pirolisis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Livia Rizkita Aura, kemudian saya sendiri Divisi Fulandari, kemudian Farhan Haidar Mahir, Seliska Zani, dan Nurhal Datilani. Nah, pada pirolisis ini tuh sampah yang volumenya semakin menumpuk dimanfaatkan untuk menghasilkan energi alternatif penghasil bahan bakar pengganti bahan bakar fosil melalui pirolisis. Nah, kemudian pirolisis dapat mengkonversi sampah menjadi bahan bakar dalam fase padat atau arang, kemudian fase cair atau tar, dan fase flammable gas. Yang selanjutnya bahan bakar tersebut dapat dikonversikan lagi menjadi energi listrik ataupun energi panas. Dan selanjutnya, pirolisis merupakan langkah yang paling tepat karena teknologi ini merupakan teknologi yang relatif sederhana dan mudah pengoperasiannya, serta secara teknik maupun ekonomi adalah layak untuk dikembangkan. Next. Nah, kemudian metode pirolisis ini dapat digunakan untuk mengolah limbah organik rumah tangga yang dapat diolah dengan teknologi pirolisis ini seperti sampah campuran atau makanan, kemudian sampah buah dan sayur, sampah kertas, sampah plastik, dan sampah tekstil. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Suhu dan jumlah sampah yang diolah pada pirolisis itu bervariasi dari berbagai jenis atau teknologi pirolisis. Untuk mekanisme kerja pada pirolisis juga sedikit berbeda bergantung pada jenis atau alat teknologi pirolisis, tetapi pada dasarnya menggunakan prinsip yang sama. Prinsip dasarnya yaitu mengolah sampah dengan pemanasan atau pembakaran sampah dengan suhu tinggi, umumnya 300 sampai 450 derajat Celcius. Kemudian pembakaran pada pirolisis itu menghasilkan gas yang dikondensasi menjadi cair dan dapat digunakan. Untuk urutan-urutannya yang pertama yaitu bahan bakunya dipanaskan, dimasukkan sampah sebagai bahan bakunya, kemudian yang sudah berukuran kecil dipotong-potong ke dalam reaktor. Kemudian hasil keluarannya akan terus mengalir melalui pipa pendingin setelah bahan baku dipanaskan atau kondensor. Kemudian gas di dalam kondensor akan didinginkan dengan air yang mengalir dan terjadi kondensasi. Produk gas akan terpisah menjadi dua, yaitu gas yang dapat terkondensasi akan menjadi minyak dan mengendap di bagian bawah kondensor menjadi bio-oil sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian yang kedua yaitu gas yang tidak terkondensasi dan akan mengalir ke tabung penyaring. Next. Kemudian selanjutnya yaitu suhu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permana YA et al. Tahun 2019, hasil pirolisis bahan plastik PET dengan suhu 300, 350, dan 400 derajat Celcius menghasilkan minyak terbanyak pada suhu 400 derajat Celcius. Dan juga dilakukan pada plastik jenis PP dengan hasil yang sama, yaitu pada maksimal pada suhu 400 derajat Celcius. Berdasarkan hasil-hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel temperatur yang digunakan adalah jika semakin besar temperatur yang digunakan, maka semakin banyak volume minyak yang dihasilkan. Kemudian untuk waktu pemanasan yang maksimal menghasilkan minyak pirolisis yaitu selama 30 menit waktu pemanasan. Next. Kemudian untuk yang setelah itu ada alat kontrol emisi udara. Yang sudah dijelaskan tadi, gas yang tidak terkondensasi masuk ke dalam tabung penyaring. Tetapi apabila tidak ada tabung penyaring, dilakukan dengan alat kontrol emisi udara yang lain, misalnya dengan backhouse filter.
Backhouse filter atau dust collector system yaitu salah satu alat kontrol atau pengendali emisi udara, biasa digunakan pada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, backhouse filter itu terdiri dari ducting, back filter, dan fan. Fan berfungsi untuk menghisap partikel atau debu yang dihasilkan dari proses produksi. Kemudian partikel debu yang terhisap kemudian disaring pada back filter sehingga udara yang keluar menjadi bersih. Partikel debu yang dihisap oleh fan yang berada di outlet ducting. Kemudian bergerak dari lubang hisap melalui line ducting back filter fan. Kemudian pembersihan debu yang menempel dilakukan menggunakan cleaning system. Untuk udara bersih keluar dari filter menuju ruang udara bersih yang dihisap oleh fan, kemudian dibuang ke udara bebas. Dan back filter ini dilengkapi oleh cleaning system, yaitu pembersih filter. Sistem pembersih filter tersebut menggunakan pulse jet system. Udara dari kompresor yang terkumpul di header pada saat pembersihan udara katup solenoid akan membuka sehingga pengaliran udara kompresi ke dalam filter untuk merontokkan lapisan debu pada dinding luar filter. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk proses dari teknologi pirolisis ini sendiri, itu dimulai dengan plastik yang telah dipotong, itu dimasukkan ke dalam silinder atau reaktor, di mana dilanjutkan dengan tempatnya tersebut sudah diisi dengan bahan bakar. Nah, bahan bakar yang digunakan dapat berupa arang dan juga bisa ditambah dengan solar. Nah, yang ketiga, blower dinyalakan. Nah, perlu di-note bahwa ada suhu untuk pemanasan di sini, yaitu ada 350 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, dan 450 derajat Celcius. Nah, setelah itu akan terjadi proses pembakaran. Nah, pada saat proses pembakaran itu, dalam kondisi tempatnya itu ditutup, dan ini akan berpengaruh terhadap suhunya, yaitu suhunya bisa meningkat. Nah, setelah itu, setelah selesai operasi diberhentikan ketika sudah tidak ada lagi cairan minyak yang dihasilkan. Kemudian dapat dibiarkan hingga suhunya kembali normal. Next. Kemudian untuk detail engineering desain teknologi pirolisis ini terdapat 3 bagian penting, yaitu yang pertama oven sebagai pemanas untuk plastik jenis polyethylene terephthalate atau PET untuk mendapatkan uap dari plastik, kemudian saluran uap yang digunakan sebagai penyalur uap dari oven ke kondensor, dan kondensor sebagai pendingin uap sehingga menjadi cair, kemudian disebut asap cair. Kemudian untuk perancangan teknologi pirolisis ini membutuhkan perhitungan kebutuhan panas, jumlah kebutuhan bahan bakar LPG, kemudian laju perpindahan panas. Jika kita lihat, terdapat beberapa bagian pada DED pirolisis ini, yaitu yang pertama ada reaktor. Reaktor ini biasanya terbuat dari besi, kemudian ada 2 penampung, yaitu yang pertama penampung tar dan penampung zat cair, kemudian terdapat kondensor, kemudian terdapat indikator. Di sini indikatornya biasanya indikator suhu, kemudian terdapat bak pendingin dan pompa air untuk mengalirkan air dari kondensor menuju ke bak pendingin ini. Ya, selanjutnya terdapat kekurangan dan juga kelebihan. Pada proses pirolisis sendiri tentunya terdapat kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihannya berupa mengurangi volume limbah plastik dan organik di lingkungan, menghasilkan fraksi cair, padat, dan gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dan bahan kimia, sehingga mengurangi masalah lingkungan.
dapat bekerja pada tekanan atmosfer dan di temperatur 500 derajat Celcius. Proses pirolisis juga dapat dilakukan dengan dan tanpa katalis. Keunggulan yang nyata dari proses pirolisis dibandingkan dengan pembakaran atau insinerasi adalah dapat mereduksi gas buang sampai dengan 20 kali, serta produk yang dihasilkan dari proses pirolisis dapat dimanfaatkan lebih fleksibel dan penanganannya lebih mudah. Sedangkan kekurangan pada pirolisis berupa membutuhkan bahan bakar tambahan dan wadah pembakaran mudah korosif, kemudian menghasilkan gas berbahaya yang bersifat karsinogen. Selanjutnya, kesimpulan. Sampah plastik merupakan masalah tersendiri yang dihadapi dalam penanganan persampahan. Hal ini dikarenakan sampah plastik tersusun atas polimer hidrokarbon dengan ikatan rantai yang tidak mudah diurai oleh alam baik secara fisika, kimia, maupun biologi, sehingga dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengurangi sampah plastik. Terdapat teknologi berupa pirolisis. Teknologi tersebut memanfaatkan metode pirolisis dalam mengolah limbah yang menerapkan konsep waste to energy sehingga hasil akhir dari proses pengolahan limbah dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Teknologi ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Di antaranya dapat secara efektif mengurangi sampah tetapi memiliki bahaya karena asap dari pembakarannya bersifat karsinogen. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila masih ada kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.